Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Raditya Ramadan dengan NIM 220478 akan mempresentasikan React.js dari mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan dosen pengampu Manarul Huda STM SOS. Baik, kita akan mulai dengan apa itu React.js. React.js adalah library JavaScript populer yang dibuat oleh Facebook yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi mobile dan web untuk memfasilitasi pembuatan daripada komponen antarmuka yang interaktif, stateful, serta mudah untuk digunakan ulang. React.js sangatlah cocok digunakan untuk rendering antarmuka yang kompleks dengan performa tinggi. Contoh dari aplikasi yang menggunakan React.js adalah aplikasi dari Facebook, Instagram, dan juga yang dibuat oleh Meta. Lanjut ke fitur utama dari React.js. Yang pertama ada JavaScript XML atau JSX. Fitur ini merupakan ekstensi sintaks JavaScript yang digunakan dalam pembuatan elemen React. Developer menggunakan untuk menyematkan kode HTML pada objek JavaScript. JSX memungkinkan pengembangan untuk menggabungkan logika JavaScript dengan tampilan HTML secara lebih mudah. Yang kedua, dokumen object model atau DOM virtual. Fitur ini berfungsi untuk menyajikan halaman web dalam tampilan struktur data atau tree atau POHO. React.js menyimpan struktur data DOM virtual dalam memorinya, sehingga jika terdapat perubahan pada bagian tertentu dalam struktur data tersebut, tidak perlu merender ulang semua datanya. Lalu lanjut ke yang ketiga adalah manajemen state. State atau keadaan merupakan objek JavaScript yang mewakili satu bagian dari sebuah komponen. Setiap kali user berinteraksi dengan aplikasi, state juga akan berubah dengan merender UI baru untuk menampilkan perubahan dari interaksi tersebut. Lalu yang keempat, komponen dari properti React. Pada React.js memungkinkan pengembangan untuk memisahkan antarmuka pengguna menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali. Setiap komponen memiliki logika dan tampilan sendiri sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode. Ke cara install React.js. Yang pertama, kita harus mempersiapkan Node.js yang sudah terinstall dalam komputer. React memanfaatkan Node.js untuk menjalankan pengembangan server dan mengelola dependensi melalui npm atau Node Package Manager. Lalu kita bisa verifikasi instalasi. Setelah terinstall Node.js, buka terminal command prompt, lalu ketik node dan npm-v, output akan menampilkan hasil versi Node.js dan npm yang akan diinstal. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit. Saya akan menggunakan terminal Git. Bisa juga menggunakan terminal PowerShell di Windows maupun command prompt di Windows. Ini kita akan ngecek dulu versi dari npm-nya sudah keluar, lalu versi Node.js-nya sudah keluar juga, dan npx versinya untuk mengetahui sudah berjalan dengan baik. Sudah membuat proyek baru, buka command prompt atau terminal, lalu buat perintah dengan perintah membuat proyek baru, yaitu npx create react app dengan nama proyek yang kalian mau. Oke, sini kita ketikkan npx create app dengan nama proyek sini dia akan membuat
folder dari React-nya. Sembari menunggu ada penjelasan dari apa itu npx. Npx adalah alat bawaan npm untuk menjalankan perintah tanpa memuat secara global. Lalu yang kedua, create React app adalah template default untuk membuat aplikasi React. Dan yang ketiga itu nama proyek, itu nama folder proyek yang akan kalian buat. Di sini kita akan mengunduh dulu paket-paket dari React.js, jadi akan membutuhkan waktu. Nah, di sini sudah terinstall paket-paket dari React.js. Lalu kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini yaitu membuat proyek baru. Setelah project yang kita perintah tersebut masuk ke folder project dengan perintah cd nama proyek Anda. Ini kan nama saya, nama proyek saya Rafael. Nah, sini berarti kita udah masuk ke direktori React. Setelah masuk direktori project, jalankan project React. Di sini kita akan coba start React.js-nya. Nah, ini setelah berhasil, dia akan masuk ke browser default dan menjalankan basic dari React.js. Nah, ini adalah tampilan awal dari React.js. Jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal React.js dalam PC kita successfully. Baik, lanjut ke tema selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari React.js. Kelebihan React.js adalah yang pertama, mempermudah proses penulisan komponen. Lalu yang kedua, komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable komponen. Yang ketiga, didukung oleh komunitas yang kuat. Yang keempat adalah mendukung pengembangan aplikasi seluler dengan React Native. Yang kelima, yang terakhir adalah alat pengembangan yang lengkap. Di sini di React.js kita sangat mudah untuk membuat sebuah program, karena adapun juga dari kelebihannya itu menggunakan JSX. Jadi kita bisa mencampur dari JavaScript dan juga menyelipkan HTML, dan juga didukung oleh komunitas yang kuat, karena React.js ini sangat banyak komunitasnya jika kita coba cari-cari di internet. Lalu kekurangan React.js yaitu dokumentasi yang berantakan, kurang memadai. Yang kedua, ketergantungan pada pustaka eksternal. Yang ketiga, rendering terlalu sering atau over rendering. Lalu yang keempat adalah pengembangan atau pembaruan yang cepat. Yang dimaksud dari rendering terlalu sering atau over rendering itu, jika kita bisa lihat contohnya, itu jika kita menggunakan Facebook lalu ingin berpindah dari fitur yang semisal setelan lanjut ke fitur profil, di situ akan terjadi rendering dari React.js tersebut. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan yang disampaikan atau dari perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.